Sampah plastik hari ini bukan lagi isu sederhana. Contoh nyata, banjir di Bali baru-baru ini merugikan pariwisata hingga miliaran rupiah. Dan setelah surut, mayoritas sampah yang ditemukan adalah plastik. Lebih dari itu, mikroplastik kini ditemukan di makanan laut, air minum, bahkan udara. Hal ini mengancam kesehatan, lingkungan, dan ekonomi kita. Sayangnya, pengelolaan sampah di Indonesia masih sangat rendah. Baru sekitar 10% yang tertangani, sementara 34 juta ton mencemari lingkungan setiap tahun. Hampir 11 juta ton diantaranya plastik. Tingkat daur ulang nasional hanya 22% dan kapasitas TPA diperkirakan penuh pada 2030. Regulasi juga makin ketat. Pemerintah mewajibkan tanggung jawab produsen terhadap produk plastiknya baik secara finansial maupun operasional dengan skema EPR. Sementara perusahaan global sudah bergerak ke arah keberlanjutan. Berdasarkan analisis Esotri, tantangan PBID terbagi menjadi 3 aspek utama. Pertama, ekonomi. 80% pendapatan masih bergantung pada virgin resin berbasis fosil, sehingga rentan fluktuasi harga minyak. Diversifikasi produk daur ulang masih terbatas dan biodegradable masih belum tersedia. Kedua, lingkungan. Meski PBID mengelola lebih dari 11.000 ton plastik, jumlah ini masih sangat kecil dibandingkan masalah nasional. Tekanan regulasi menuju bebas plastik sekali pakai menambah resiko besar. Ketiga, sosial. Meski ada program CSR, brand PBID masih identik dengan plastik sekali pakai, sehingga rawan reputasi buruk dan berkurangnya kepercayaan konsumen. Karena itu, apa yang harus dilakukan PBID? Pertama, memperluas portofolio dengan plastik daur ulang dan biodegradable untuk mengurangi ketergantungan pada resin fosil. Kedua, menjalankan EPR dengan menggandeng bank sampah dan UMKM agar skala dampak jauh lebih besar. Ketiga, memperkuat aspek sosial dengan program sirkular ekonomi berbasis masyarakat serta green skills bagi karyawannya. Inisiatif ini bukan simbolik, tapi nyata menjawab triple bottom line, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Lebih dari itu, strategi ini selaras dengan SDGs 8, 12, 13, dan 17, memastikan PBID tidak hanya bertahan, tetapi juga memimpin transisi menuju industri berkelanjutan. PBID punya reputasi kuat di pasar domestik dan juga internasional serta pertumbuhan laba yang signifikan. Namun masih bergantung pada plastik fosil dan juga kontribusi daur ulang yang minim. Peluang datang dari tren produk ramah lingkungan, ekspansi global dan juga inovasi pada limbah. Tantangan utamanya yaitu regulasi yang ketat, pesaing alternatif, ramah lingkungan dan juga stigma negatif plastik pada masyarakat. Skor IV sebesar 2,90 menunjukkan kekuatan internal moderat, sementara skor IV 3,45 menunjukkan peluang eksternal yang sangat besar. Posisi PBID ada di kuadran Grow and Build, strategi yang tepat adalah ekspansi dan juga inovasi. Secara eksternal, mayoritas faktor politik, sosial, teknologi, lingkungan, dan juga hukum memberikan peluang yang besar. Hanya ekonomi karena terjadi global fluktuasi harga minyak yang masih jadi ancaman. Sementara dilihat dari kompetitornya, CKP berfokus pada produk konvensional domestik, sinergi inti, inovasi LDPE atau HDPE tapi ekspor minim. PBID di sini unggul karena sudah ekspor luas dan juga berinovasi secara ramah lingkungan dan aktif secara CSR. PBID di sini memposisikan diri sebagai produsen plastik premium dan ramah lingkungan, lebih unggul dibanding dengan kompetitornya. Setelah melihat hasil analisisnya, bisa disimpulkan bahwa PBID memiliki peluang yang besar untuk tumbuh, tetapi juga dituntut untuk beradaptasi dengan isu lingkungan dan juga tren global. Tim kami mengusung strategi keberlanjutan PBID atau biasa disebut dengan PBID Sustainability Program yang terdiri dari 2 pilar utama. Yang pertama terdapat Triple Bottom Line Strategy program yaitu SP yang menekankan keseimbangan profit, people, dan juga planet. Dan yang kedua terdapat Sustainability Communications. Di sini sebagai cara untuk mengedukasi, mengajak kolaborasi, dan juga membangun cita perusahaan yang berkelanjutan. Triple Bottom Line SP terdiri dari 2 program utama. Program pertama adalah Funding for Research atau yang biasa kita singkat FFR. Melalui FFR, PBID akan menyediakan dana riset untuk mahasiswa dan akademisi perguruan tinggi. Fokusnya ada pada penelitian terkait plastik biodegradable, pengolahan limbah plastik, dan efisiensi proses produksi. Hasil riset yang terpilih akan dikurasi dan PBID akan mendapatkan hak pakai atas inovasi tersebut. Bagi mahasiswa, ini akan menjadi peluang untuk mereka bergabung langsung dalam tim inti R&D dari PBID. Sedangkan untuk dosen, akan tersedia dana hibah lanjutan untuk mendukung penelitian-penelitian berikutnya. Dengan cara ini, PBID tidak hanya membiayai riset, tetapi juga menanamkan investasi jangka panjang bagi generasi inovator di masa mendatang. Program berikutnya adalah BioPlanet, sebuah ekosistem produk ramah lingkungan. PBID akan mengembangkan bioplastik biodegradable berbahan dasar pati singkong dengan bekerja sama bersama petani lokal di Indonesia.
Para petani tidak hanya diberdayakan tetapi juga didanai untuk mendapatkan pelatihan pengoptimalan pertanian berbasis teknologi. Produk bioplastik ini akan didesain sesuai standar Food Grade Internasional atau IFSA dan dipasarkan kepada perusahaan pelanggan PPID yang beralih ke kemasan ramah lingkungan. Keunggulannya, produk ini dapat terurai kembali ke tanah dengan aman sehingga kampanye kuat terkait plastik PPID akan benar-benar berkelanjutan. Nilai tambah ini sekaligus memperkuat branding PPID di mata mitra bisnis dan konsumennya. Selanjutnya, PPID mempunyai strategi lanjutan yakni Sustainability Communication. Untuk memperkuat komunikasi berkelanjutan, PPID akan meluncurkan program One Day Learn with PPID. Program ini terbuka untuk pelajar SMA dan perguruan tinggi, di mana mereka bisa belajar langsung tentang operasional berkelanjutan PPID, nilai perusahaan, capaian, dan peluang kerjasama. Lewat edukasi ini, PPID akan memperkenalkan diri sebagai perusahaan plastik yang terbuka, transparan, dan peduli pada generasi muda dan lingkungan. Selainnya adalah Pancabudi with People and Planet. Ada dua bentuk kegiatan utama. Pertama, kerjasama dengan pengelola jalan tol untuk menanam pohon di sepanjang jalur jalan tol di Indonesia yang akan diberi nama Green Road by Pancabudi, yang sekaligus akan menjadi branding keberlanjutan dari perusahaan ini. Kedua, sponsorship dalam event besar seperti Bazar UMKM dengan menyediakan tempat sampah berlogo PPID. Tak hanya itu, PPID juga akan membangun pusat penampungan sampah tersistem di wilayah-wilayah kampanyenya. Dua langkah ini menunjukkan bahwa keberlanjutan PPID tidak hanya sebatas produk saja, tetapi juga aksi nyata yang menyentuh secara langsung kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut ini merupakan timeline PPID Sustainability Program dalam 5 tahun mendatang. Berikut merupakan PPID Sustainability Program risk dan mitigasinya. Dapat kita lihat di sini bahwa Bioplanet dan Pancabudi with People and Planet berada di risiko tinggi, sedangkan dua sisanya berada di risiko sedang hingga moderat. Dapat kita lihat di sini bahwa Pancabudi harus mengambil langkah nyata untuk mengurangi resiko yang mungkin terjadi. Di antaranya yaitu menjalin kemitraan strategis dengan para pihak, khususnya dengan pemerintah, komunitas lokal, masyarakat sekitar, hingga petani singkong. PPID juga harus menerapkan sistem kontrol mutu berlapis dengan standar produksi yang ketat, termasuk sistem keamanan data terintegrasi. Tak hanya itu, PPID juga perlu melakukan perjanjian kerahasiaan bagi seluruh pihak yang terkait. Proyeksi keuangan strategi PPID Sustainability Program menunjukkan pendapatan naik signifikan dari tahun pertama sebesar 12 miliar berasal dari bioplastik, singkong, dan juga kemasan ramah lingkungannya. Sementara produk konvensional tetap stabil, hasilnya laba meningkat dari 5,6 miliar di tahun pertama menjadi 6,65 miliar pada tahun kedua. Net cash flow yang sempat minus di awal berubah menjadi positif pada tahun kedua. Meski ada biaya besar di awal, PPID mempunyai prospek keuangan yang menjanjikan dan juga dengan pertumbuhan stabil dan pengembalian investasi yang cepat. Strategi PPID Sustainability Program adalah jawaban nyata bagi PPID untuk menjawab tantangan industri plastik. Dalam 5 tahun mendatang, Trichams yakin bahwa strategi ini akan berjalan dengan efektif dan juga mampu melahirkan inovasi produk ramah lingkungan yang kompetitif, serta komunikasi berkelanjutan yang memperkuat citra perusahaan. Dengan strategi PDIB Sustainability Program ini, PDIB tidak hanya menjaga profit, tapi juga meraih kepercayaan pasar, memberdayakan masyarakat, dan juga melestarikan lingkungan. PPID Sustainability Program tidak hanya nama, tapi bakti kami untuk bumi.